Halo bro, jumpa lagi sama gue Kodar Gaul yang selalu membahas mengenai bahasa pemrograman yang selalu gue sajikan dengan cara yang simpel dan sederhana supaya kalian dapat mudah mengerti. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai tutorial kita hari ini. Hari ini kita akan membahas 3 jenis function sederhana dan function rekursif. Jadi di sini gue akan menggunakan bahasa JavaScript atau JS untuk membuat 3 jenis function sederhana atau 3 jenis function dasar dan juga function rekursif. Oke, yang pertama lo harus siapin file HTML. Terserah lo mau nyimpan di mana. Di sini gue udah simpan dan gue udah siapkan code JavaScript atau tag JavaScript di sini. Yang pertama kita akan membuat function dasar yang pertama. Bagaimana cara membuat function? Lo tinggal menuliskan aja sebenarnya function, kemudian misalnya nama functionnya adalah nama function pertama. Oke, jadi setiap function dia akan selalu ditandai dengan buka kurung tutup kurung seperti ini. Kemudian gua akan menuliskan misalnya document.write. Ini adalah function pertama. Oke, jadi sebuah function adalah kumpulan dari script-script yang dimana dia akan dilaksanakan atau dijalankan saat lu memanggil functionnya. Jadi kalau lu belum memanggil function dari si JavaScript ini tidak akan dijalankan. Oke, gue akan coba, gue refresh. Nah, dia akan kosong. Kenapa kosong? Karena function ini belum dipanggil. Jadi untuk menjalankan sebuah function, lu harus memanggil function tersebut. Misalnya seperti ini. Oke, gue save, kemudian gue refresh. Oke, baru dia akan menjalankan function pertama. Ini adalah bentuk function yang paling sederhana. Semua penulisan function dalam bahasa pemrograman hampir sama tekniknya. Kemudian gue akan memberitahu gimana sih cara penulisan nama function yang kedua. Misalnya gue mempunyai function yang kedua. Nama function kedua. Biasanya di dalam function dasar yang kedua, gue akan mengirimkan yang namanya parameter. Misalnya gue akan menuliskan nama seperti ini. Kemudian gue akan menuliskan hi plus nama. Kemudian si pemanggil dia akan memberikan namanya. Misalnya namanya adalah Kodar Gaul. Jadi di sini gue memanggil function kedua dan gue melemparkan parameter string dengan nama Kodar Gaul. Kemudian dia akan ditangkap oleh variabel nama dan akan ditampilkan di sini. Oke, kita coba aja. Gue save, kemudian gue coba refresh. Dia akan muncul Hai Kodar Gaul gitu ya. Oke, mungkin gue akan kasih BR dulu supaya tidak terlalu dempet-dempet. Seperti ini. Oke, lanjut kita ke function jenis yang ketiga. Jenis ketiga itu adalah function yang bisa mereturn value-nya. Misalnya kayak gimana? Misalnya gue akan membuat function, nama function yang ketiga. Oke, misalnya gue melemparkan parameter, namanya parameternya angka. Oke, kemudian gue ada proses di sini, misalnya variabel hasil. Kemudian angka plus angka. Kemudian gue akan mereturn hasilnya. Oke, jadi kalau gue panggil functionnya, misalnya di sini gue tulis 20. Oke, kemudian gue akan document.write di sini. Penambahan 20 misalnya. Oke, gue save, kemudian gue coba refresh, gue lihat hasilnya. Sebelumnya gue akan taruh BR-nya dulu, supaya tidak terlalu dempet-dempet. Oke, gue save, kemudian gue akan refresh, hasilnya adalah seperti ini. Penambahan 20, jadinya 40. Kenapa hasilnya 40? Karena angka yang 20 yang gue kirim ke sini, akan 20 ditambah 20. Jadi angka 20 tambah 20 akan disimpan di hasil. Kemudian gue akan mereturn hasilnya ke si pemanggil. Si pemanggilnya adalah ini. Oke, karena itu gue mendokument.write di sini. Oke, itu adalah 3 bentuk dasar sederhana dari function. Lu bisa menggunakan teknik ini di bahasa pemrograman manapun. Pada dasarnya atau prinsipnya sama saja menggunakan function. Oke, selanjutnya kita akan membahas function rekursif.
Function rekursif adalah function yang memanggil dirinya sendiri. Oke, gimana cara penulisannya? Oke, misalnya gue akan menuliskan function dengan nama dasar seperti ini. Oke, kemudian gue akan memanggil si function dasar ini seperti ini. Biasanya rekursif itu adalah mereturn hasilnya, seperti function bentuk ketiga tadi. Jadi gue akan menuliskan document.write dasar seperti ini. Oke, kemudian gue akan mengirimkan misalnya angka 1 di sini. Gue akan tulis angka. Gue memanggil function dasar dan gue mengirimkan parameter penilai 1 dan diterima oleh angka. Misalnya gue return angka gitu. Jadi misalnya angka plus angka gitu ya. Gue akan refresh, dia akan hasilnya 2. Kenapa? Karena ini 1 ditambah 1 gitu ya. 1 ditambah 1. Kemudian di return, kemudian ditampilkan di sini. Oke, kemudian bedanya si function rekursif apa? Dia akan memanggil dirinya sendiri. Contohnya buat apa? Misalnya, dia bisa digunakan sebagai pengganti looping. Misalnya gua akan gunakan seperti ini. Jika angkanya masih lebih kecil daripada 10, gua akan melakukan return seperti ini. Return misalnya gue panggil function laginya, gue panggil function dasarnya, kemudian gue tulis angka plus 1. Jadi sebelumnya kan dia melempar angka 1 dan ditangkap di variabel angka. Kemudian kenapa gue tulis di sini? Gue sebenarnya pengen memunculkan angka-angka yang sebelumnya gitu. Jadi angka sebelumnya tidak dihilangkan. Kemudian ini adalah yang rekursifnya. Jadi dia memanggil functionnya sendiri, memanggil dirinya sendiri. Namun angka yang gue lempar, gue tambahin 1, jadi 1 tambah 1, jadinya dia akan bernilai 2. Kemudian dia akan membaca lagi ke sini, kalau masih angkanya lebih kecil daripada 10, 2 kan tadi masih lebih kecil dari 10, maka dia akan melakukan ini lagi. Oke, gue akan coba save, gue akan coba refresh, nanti dia akan menampilkan seperti ini. Kenapa ini undefined? Karena yang terakhir kita harus menuliskan juga. Else, kemudian gue menuliskan return angka misalnya. Oke, gue save, gue refresh. Nanti dia akan menampilkan seperti ini. Oke, demikian adalah 3 bentuk function dasar dan juga function rekursif yang bisa kalian gunakan untuk project kalian. Sekian tutorial dari gue. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau lu merasa tutorial ini bermanfaat buat lu atau buat teman lu, jangan lupa untuk klik, like, dan share ke teman-teman lu. Dan jika kalian ingin mendapatkan informasi tutorial dari gue, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Oke, sekali lagi terima kasih. See you in the next video.